Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah pengolahan sinyal informasi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait mengenai sistem. Apakah itu sistem? Sebelumnya kita sudah membahas terkait mengenai modul pertama, yaitu tentang sinyal. Jadi sistem tidak terlepas dari sebuah sinyal. Kita gambarkan, misalkan kita punya sebuah sinyal datang dalam bentuk XT, maka sistem biasanya letaknya akan ada di tengah, kemudian akan keluar dengan outputan yang disebut dengan YT. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait mengenai definisi sistem, interkoneksi sistem, klasifikasi sistem, sistem memori dan memoryless, kausalitas, stability dan invertibility, linearity dan juga time invariance. Kemudian kita akan bahas yang terakhir adalah superposisi pada sistem LTI, linear time invariance. Oke, definisi sistem nanti akan ada banyak definisi-definisi. Yang pertama, black box yang memetakan sinyal input menjadi sinyal output. Jadi yang dimaksud dengan black box itu ya kotak di tengah ini. Nah, di dalamnya seperti apa? Nah, itu tergantung dari kebutuhan dari sisi inputan dan juga kebutuhan terhadap outputannya. Apakah sinyal tersebut ketika dimasukkan analog ingin berubah menjadi digital, atau sinyal analog yang masukkan keluarannya akan tetap analog juga, akan tetapi diperkuat atau diperlemah. Berikut merupakan dibagi menjadi dua, jadi sistem waktu diskrit dan juga sistem waktu kontinu. Seperti kita ketahui bahwa sistem waktu diskrit sifatnya adalah YN yang berubah terhadap waktu, nilainya adalah HXN. Sementara sinyal waktu kontinu YT sama dengan nilai fungsi dari H dikali XT. Secara umum, sistem memproses sinyal masukan menjadi sinyal keluaran. Pada sistem yang kompleks, sinyal tergantung pada variabel bebas lainnya yang tergantung pada waktu. Contoh, pada penguatan audio besar, sinyal biasa berupa audio yang terpengaruh oleh beberapa suhu transistor daya. Sinyal ini bisa digunakan untuk pengendalian. Nah, biasanya apakah suaranya, noise-nya dihilangkan gitu ya, bass-nya diperbesar, treble-nya diperkecil, itu bisa diatur pada level transistor daya. Nah, ini contoh ininya. Jadi sistem itu seperti apa? Jadi definisi sistem ini menurut Salisbury, sistem adalah sekelompok bagian atau kelompok yang bekerja sama sebagai suatu kesatuan fungsi. Sementara menurut Pilecki, sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri dari sejumlah bagian-bagian, atribut dari bagian dan hubungan antara bagian dengan atribut. Ya, memang tidak saling berhubungan ya antara atribut dengan sistem itu sendiri. Kemudian menurut Robert dan Mark, sistem adalah prosedur untuk yang terorganisasi dan mapan yang membuahkan sebuah hasil. Menurut Bertalanffy, sistem adalah sekelompok komponen yang saling berinteraksi dan bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama. Menurut Ramon, sistem adalah himpunan dari unsur-unsur yang saling berkaitan sehingga membentuk suatu kesatuan yang utuh dan terpadu.
Menurut Umar Fahmi, sistem adalah tatanan yang menggambarkan adanya rangkaian berbagai komponen yang memiliki hubungan serta tujuan bersama secara serasi, terkoordinasi, yang bekerja atau berjalan dalam jangka waktu tertentu dan terencana. Nah, ini kata kuncinya adalah misalkan serasi. Jadi ketika ada sebuah sistem, tidak serasi, misalkan tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, maka sistem tersebut akan memberikan feedback seperti apa yang akan kita lakukan. Nanti di penjelasan slide selanjutnya akan ada lakukan iterasi terus menerus agar sistem itu berjalan sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Jadi kalau definisi sistem di ranah teknik adalah perangkat atau algoritma yang beroperasi berdasarkan sinyal masukan, mengikuti aturan tertentu dan menghasilkan sinyal output atau respon sistem. Jadi sinyal XT ditransformasikan oleh sistem menjadi YT, maka hubungan antara XT dan YT adalah YT sama dengan gamma XT, di mana simbol gamma menunjukkan transformasi sistem itu sendiri. Jadi tadi ini penjelasannya, jadi YT kemudian masuk ke dalam sebuah sistem, ini tadi saya bilang sebut dengan HT, kemudian di sini sebut dengan keluarannya disebut dengan YT. Sinyal dalam sistem adalah sebuah fungsi waktu yang menggambarkan variabel fisika yang sesuai dengan sistem. Input dari sebuah sistem dan keluaran adalah disebut dengan sinyal. Saya ulang ya, jadi input dari sebuah sistem dan outputnya adalah sebuah sinyal. Jadi segampang itu. Contohnya adalah pada sistem kelistrikan, sinyal bisa menggambarkan tegangan dan arus. Pada sistem mekanis, sinyal berupa gaya dan kecepatan. Pada sistem kamera, sinyal bisa berupa gambar, picture, image ya, atau video. Nah, ini merupakan sebuah sistem rangkaian listrik untuk menghasilkan sinyal dari analog ke digital. Kemudian ini merupakan hubungannya dengan jarak, dengan orbital speed, dan juga rata-rata dari jarak ke matahari. Contohnya adalah ini mobil diumpamakan sebuah sistem antara kecepatan dengan rem. Jadi dia akan menghasilkan sebuah kecepatan. Komputer dijadikan sebuah sistem untuk menampilkan sebuah tampilan yang bekerja sama, inputannya adalah keyboard dengan mouse. Atau misalkan ada lagi kamera, ada lagi mic gitu ya buat memasukkan suara. Kemudian tubuh dianggap sebuah sistem ketika outputannya kesehatan atau kurang sehat atau sakit, inputannya bisa berupa makanan atau bisa berupa minuman ya, jadi kesehatan juga bisa terbalik dengan penyakit ya, kalau makanannya tidak diatur dan minumannya. Jadi tubuh ini harus mempunyai feedback tertentu juga, apakah sudah cukup jenis makanannya atau belum. Sementara yang untuk menentukan sebuah harga pada sebuah sistem di pasar, maka akan tergantung dari beberapa macam komponen. Jadi misalkan ada permintaan pembeli, semakin banyak permintaan maka harga akan naik. Daya beli juga sama, bahan baku yang tersedia ada atau tidak, produksi, keuntungan, distribusi, kondisi politik dan lain sebagainya. Sementara seorang insinyur dalam membangun sistem harus membuat sebuah model terlebih dahulu. Nah, ini yang penting adalah model.
Apa itu model? Model merupakan representasi lengkap dari sebuah sistem namun dibuat dalam skala yang lebih sederhana. Model dibuat untuk mensimulasikan dan memperhitungkan segala hal terkait sistem yang akan dibangun. Model berguna untuk melakukan analisis, simulasi, dan juga adalah untuk memperhitungkan resiko. Tahap pembentukan model, jadi mulai, kemudian dia akan melakukan pendefinisian masalah, merumuskan masalah secara terstruktur, langsung dibuatkan modelnya, dilakukan pengujian. Jika memang dirasa berhasil, dia akan berhenti. Tapi ya ketika sistemnya berupa ada perlu koreksi, maka di sini keterangannya no dan perlu koreksi, ada feedback tadi yang saya bilang. Kemudian dikalkulasikan lagi terhadap masalah, mendefinisikan masalah, perlu penambahan apa kita agar sistem menjadi lebih sempurna. Seorang insinyur hendak ingin membuat sebuah oven, maka tahap awal kita harus definisikan jenis roti yang akan dipanggang, jumlah atau volumenya, berapa temperaturnya, jenis pemanasnya seperti apa, dan ada sistem kontrolnya nih, pengendalian kapan suhu tersebut harus mati atau tidak, sistem monitor proses pemanggangannya. Masalah disusun. Jenis roti yang akan dibuat adalah roti kering dengan ukuran maksimum tertentu. Timer dan suhu diatur dan selalu dikendalikan. Pengendali secara otomatis menghidup matikan pemanas untuk mendapatkan suhu yang optimal. Sistem monitor bekerja untuk memonitor suhu. Dibuat model awal dengan mengakomodasikan durasi waktu dan arus listrik. Nah, misalkan ada listrik masuk, kemudian kita atur skala, saklar dan timernya terhadap pemanas oven tersebut. Jika memang sudah panas, nanti harusnya ada feedback. Setelah pengujian ada masalah, suhu tidak terkendali, dilakukan koreksi. Nah, ini disebut dengan feedback dalam mengendalikan suhu. Maka model awal dikoreksi, diberikan umpan balik dari sensor untuk memutus arus listrik dari saklar. Nah, jadi karena temperaturnya tidak terkendali, maka dia akan melakukan sebuah mekanisme pengendali gitu untuk mengatur panas yang diberikan. Nah, di sini dibuat pemodelan akhir untuk membuat sebuah sistem tadi. Saklar, pemanas oven, pemanas dia mempunyai nanti pemanas terprogram dan juga pemanas ganda, ada atas bawahnya. Kemudian ada udara panas nanti akan ditampilkan berapa suhu yang dihasilkan. Ada sensor panas. Nah, sensor panas ini untuk menghentikan ke mekanisme kontrol di sini. Sistem dasar ini dibagi menjadi 4 jenis. Jadi yang pertama adalah skalar. Jadi tinggal dikali saja, Y sama dengan K dikali X. Kemudian ada adder, penambah. Kalau ada 2 sinyal inputan, berarti Y sama dengan X ditambah U. Ada diferensiator, Y sama dengan dx per dt. Ada integrator, Y sama dengan integral X dt. Jadi sistem dasar itu kita bagi menjadi 2, ada yang sifatnya open loop. Nah, ini yang biasa kita lihat, tapi juga ada sistem yang sifatnya open loop, umpan balik atau closed loop. Ini yang tadi kita contohkan sebagai pemanggang oven, harus ada mekanisme kontrol pengatur suhu. Ini juga penting. Jadi ini dibagi menjadi 2 ya sistem. Jadi ada yang tanpa umpan balik atau open loop dan dengan umpan balik atau closed loop. Komponen dalam sistem umpan balik tadi ini tinggal penjabaran secara detailnya saja. Jadi ada masukan,
kemudian ada elemen kendali, ada sistem. Nah, nanti akan ada gangguan di luar. Ini sifatnya forwarding. Kemudian di sini ada mekanisme feedback atau arah downward atau elemen umpan balik. Kalau memang sudah selesai, berarti sudah bagus modelnya. Sistem yang open loop, misalkan X diberikan masukan gainnya 1000, maka Y-nya adalah 1000X. Dengan jika gain sistem berubah, maka keluaran langsung terpengaruh. Jadi kalau seandainya Y-nya berubah menjadi 2, maka langsung di sini 2. Nah, kalau dengan umpan balik atau closed loop, dia mempunyai ya konsepnya tadi, apakah gainnya itu 1/10, berarti nyebutnya atenuasi ya, bukan gain gitu. Karena misalkan 1000 terlalu besar, kita akan kurangi nilainya menjadi 1/10 ya, tapi tetap saja disebut dengan gain karena faktor pengalinya adalah tetap gain atau disebut dengan A. Nah, ini dia Y sama dengan X minus Y per 10 dikali 1000. Tinggal dikali saja 1000X minus 100Y. Y sama dengan 1000 per 100X. Jadi 10X tidak terpengaruh gain sistem. Oke, ini contoh-contoh dari mekanisme sistem. Ini early warning system. Kita pasang alat obu di tengah laut, kemudian ini terhubung dengan satelit. Dari satelit akan dihubungkan dengan data center yang ada di darat, nanti akan disampaikan ke pusatnya, ke TMS-nya ya. Kemudian ini contoh sistem siaran radio. Jadi ada suara mekanik, kemudian ditransmiterkan menggunakan gelombang elektromagnetik radio. Nah, nanti akan ada pemancar disebut dengan receiver. Nah, ini tidak hanya radio, siaran TV pun juga menggunakan relay. Jadi kalau ini kan sebenarnya langsung ya dari transmitting radio langsung ke receiver. Jadi kalau seandainya di sini kurang kuat, bisa jadi sini menggunakan relay juga. Seperti siaran RRI, Radio Republik Indonesia, dia dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia, pasti dia membutuhkan sistem relay dalam proses komunikasinya dengan menggunakan gelombang elektromagnetik. Nah, kalau di sini dia menggunakan antena parabola. Ini contoh sistem robotika. Dia juga pasti membutuhkan sensor. Oke, untuk materi tentang sistem saat ini kita cukupkan saja. Terima kasih.